Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Muhammad Masrur. Dalam hal ini belajar Google Drive ya, Google Drive. Yang kemarin sudah belajar tentang email, Google Suite, belajar Google Classroom. Nah, sekarang Google Drive. Walaupun Google Drive ini ya sangat mudah, tapi tentu kita perlu muat di video ya, supaya mungkin ada yang butuh pendalaman-pendalaman. Tetap ikuti saya Muhammad Masrur di rumah belajar.xyz. Belajar apa saja bisa melalui rumah belajar.xyz ya. Senang bertemu Anda semua, panjenengan semua ya. Dan tentu untuk bisa menyemangati saya, mohon untuk kesediaannya like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng Anda di YouTube Anda supaya mendapatkan update daripada notifikasi video tutorial saya ya. Saya insya Allah berkomitmen untuk selalu update, membuat video tutorial yang mudah ya. Deskripsi saya ada di bawah video. Jadi penggiat teknologi informasi dan komunikasi untuk apa? Untuk pendidikan di Indonesia ya. Oke, persiapannya seperti biasa. Untuk belajar ini Anda butuh laptop atau PC ya, dan internet speedy atau tethering smartphone yang cepat begitu ya. Browsernya di sini karena menggunakan untuk mengaplikasikan Google Cloud ya, maka kita butuh Chrome ya, langsung dari browser Google gitu ya. Admin ini adalah kita yang mengoperasikan komputer tersebut ya. Nah, sekarang Google Cloud itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan Google Drive ya, mohon maaf. Google Drive itu adalah file storage ya. File storage berarti apa? Tempat menyimpan file atau data ya, dan sinkronis service yang dibuat dari Google ya. Jadi memberikan servis pelayanan sinkronisasi data atau bahkan aplikasi yang kemarin kita pelajari di Google Classroom, di yang lain begitu ya. Nah, maka nanti di Google Drive ini ada Google Doc, ada Google yang lain lah, banyak lah sekali ya. Itu di launching ya, diluncurkan pada April ya, tanggal 24 ya, 2012 ya. Google Drive mengizinkan pengguna untuk menyimpan file ya di servernya Google ini ya, mensinkronis atau mengkolaborasikan file ya di semua device ya, bisa di laptop, bisa di handphone, Android, di tablet dan sebagainya, dan share file. Nah, ini kemampuan yang terpenting dari teknologi informasi adalah bisa mudah dengan untuk melakukan berbagi file ya, Bapak Ibu ya. Itu yang perlu dimengerti tentang Google Drive ya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di video saya, di bawahnya ada komen, silakan komen-komen yang baik, pertanyaan dan sebagainya nanti akan saya jawab melalui video-video berikutnya itu ya. Oke. Persiapan Google Drive ya. Nanti itu kita membuat folder baru, upload folder ya, upload file ya, terus sharing file. Nah, setelah itu bisa, maka kita belajar Google Doc ya. Nah, di sini nanti Google Doc itu kita akan belajar berkolaborasi. Bener nggak yang kita buat itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Nah, itu kemampuan Google Doc. Jadi sesuai dengan teori di atas ya, di sini ada share file dan bisa sinkronis antara
orang lain dengan kita itu bisa bekerja bersama-sama di Google Drive ini ya. Fitur, oh mohon maaf, ini bukan Classroom ya, ini Google Drive ya. Maaf, masih belum saya ganti ternyata ya. Fitur Google Drive itu kita diberikan 15 GB free ya untuk menyimpan ya. Terus file folder, ada aplikasinya, terus saling berbagi baik melalui URL, email, link ya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, fitur Drive itu ada 15 GB free ya, artinya bebas kita gunakan karena kita menggunakan personil. Tapi kalau kita menggunakan berbayar lebih mahal lagi, lebih bagus lagi ya, bisa 30 dan seterusnya. Terus ada file and folder, bisa kita buat, bisa kita hapus, bisa kita share dan sebagainya. Terus yang ketiga aplikasi ya, ada Google Doc, ada Slide, Spreadsheet, Form, Google Draw atau Google Image, ada Google Sheet dan seterusnya ya. Nah yang terakhir adalah share Bapak Ibu ya, kita bisa membuat Google atau data kita share ke mana saja asalkan ada email dan sebagainya, ada melalui URL, email dan sebagainya, seperti itu. Baik, kita melangkah menuju ke TKP Bapak Ibu, kembali ke sini ke skill otodidak ya, Google Drive yang sudah kita buka Bapak Ibu. Seperti ini, kita membuat tadi itu apa, folder baru Bapak Ibu, folder baru, upload file, upload folder ya. Nah, kalau membuat folder seperti ini, klik folder tanpa nama, kita buat belajar buat folder, nah, gitu ya. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, muncul belajar buat folder di dalam Google Drive, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, kita buka. Nah, di sini kita bisa nyimpan dari file ya, atau kita membuat file baru. Nah, buat file baru, dokumen dan sebagainya. Tapi nanti ya kita coba upload aja ya, kita upload file ya, upload file. Nah, yang ada di komputer diupload di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di komputer kita upload di folder baru di Google Drive Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oh, agak lama ya, mohon maaf, ini komputernya setelah diinstal beberapa itu agak lama, berat ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Classroom aja ya, Classroom yang 2 ini contohnya. Saya klik open. Nah, maka di sini ada keterangannya. Jika sudah selesai, maka centang hijau. Nah, ini upload sudah selesai ya. Nah, saya close ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang fitur-fitur yang untuk apa, sharing ya, berbagi ya, fitur untuk berbagi. Jadi file yang sudah kita klik di sini itu kita bisa berbagi. Nah, ini ada fitur di atas, kita bisa dapatkan link di sini. Kalau kita punya, mohon maaf, kalau kita punya WA, tinggal salin link ini, masukkan ke, kirim melalui WA kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kita bisa klik yang di sini untuk memasukkan apa, orang. Contohnya misalkan mohon maaf, pakai email ya Bapak Ibu. Emailnya jangan salah, kalau salah nggak bisa. Nah, contohnya begini. Ini bisa banyak orang, misalkan 10 langsung bisa. Nah, gitu ya. Maksudnya email ya, langsung email. Nah, gitu.
Terus pesan, silahkan dipelajari materi PPT ini. Nah, misalkan begitu pesannya. Terus kita beri hak akses, orang yang kita kirimi itu kita bisa beri hak akses, hanya bisa lihat saja, hanya bisa memberi komentar atau bisa edit. Jadi orangnya bisa edit file yang kita kirim ya melalui Google Drive. Oke, kita kirim. Kita kirim Bapak Ibu, kita klik kirim. Sudah dikirim. Nah, kalau sudah dikirim, kita melihat Bapak Ibu di Google Drive email yang sudah saya siapkan tadi ya. Nah, ini masih kosong Bapak Ibu, Google Drive-nya masih kosong. Caranya untuk melihat di mana? Di sini ada share with me ya, yang sudah saya share tadi. Coba klik share with me. Nah, ini muncul Bapak Ibu, sudah muncul apa yang kita kirim dari skill autodidak tadi. Kita kirim sudah sampai di email yang dituju. Nah, cara yang membukanya seperti biasa, kita klik 2 kali akan terbuka. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu materi yang kemarin yang sudah saya buat, ini kita buat contoh ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan kembali ke drive-nya skill autodidak ini ya. Drive-nya skill autodidak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik, nah bisa apa ini, pratinju, bisa dilihat di sini juga, bisa di delete juga ya. Nah, terus buka dengan apa terserah. Nah, buat salinannya bisa di download juga bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu Google Drive yang perlu kita pelajari ya. Nah, sekarang belajar aplikasinya ya, sangat mudah sekali tadi membuat file, upload file dan sebagainya, sangat mudah sekali. Sekarang kita belajar Google Doc ya, ini yang paling penting. Sharing tadi sudah bisa ya. Nah, dari sini kita kembali, kita buat Google Doc Bapak Ibu. Cara membuat Google Doc bagaimana? Kita lihat di tab baru ini, kita bisa klik, kita bisa baca di sini ada banyak sekali Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slide ya, ada Google Formulir dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kita klik Google Dokumen Bapak Ibu, 1, 2, 3 Google Dokumen, klik. Nah, ini akan terpisah dengan Google Drive tadi, jadi membuat tab baru ya. Nah, seperti ini Google Dokumen. Jadi kita bisa membuat dokumen di sini. Nah, jangan lupa membuat nama daripada dokumen. Belajar Google Doc. Nah, seperti itu ya. Saya buat belajar Google Doc di atas untuk contoh nama file. Sebelum dibagikan, sebelum di share, kita isi namanya dulu supaya bisa tersimpan dengan baik. Nah, fungsi Google Doc ini di cloud computing ini ya, di punyanya Google Drive ini, tidak hanya ngetik Bapak Ibu, tidak hanya menyimpan, tapi juga bisa bekerja dengan orang lain ya, dengan orang lain. Kita share ya, seperti yang tadi kita share. Nah, di sini ada menu bagikan Bapak Ibu, di atas ini ada menu bagikan ya. Kita langsung dengan halaman kosong kita langsung bagikan kepada orang lain. Nah, itu ya. Seperti yang tadi Bapak Ibu, kita bagikan kepada orang lain. Kita tambahkan nama email yang kita tuju. Nah, seperti yang tadi. Nah, seperti ini, saya klik kerjakan tugas ini
silakan isi pesan di bawah ini. Terus jangan lupa hak aksesnya apa? Hak aksesnya kita berikan editor supaya mereka bisa ngetik bareng-bareng, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kirim Bapak Ibu ya. Dengan tombol kirim di bawah ini kita kirim kepada email yang dituju 123. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih proses. Sudah ada keterangan orang ditambahkan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, saya tutupi wajah saya dulu ya untuk praktek ini ya. Nah, nanti akan ketahuan. Nah, di share with me yang ada di punyanya email yang kita tuju tadi sudah ada nih, belajar Google Doc. Kita buka 2 kali. Oke, ini menunjukkan nanti online Bapak Ibu. Yang kanan, yang share tadi ini sudah muncul. Nah, dia sudah online di sini. Nah, ini muncul Muhammad Zulfikar. Kalau kita sorot, dia akan gitu ya. Nah, sekarang yang bekerja bukan yang di sini Bapak Ibu, tapi yang di Zulfikar ini. Nah, coba kita geser supaya tahu. Nah, coba sekarang saya tulis di halaman Zulfikar. Nah, di sini juga muncul kita itu online sama siapa? Online sama skill otodidak ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya ngetik namanya, misalkan nama saya Zulfikar. Nah, kelihatan Bapak Ibu nama Zulfikar sedang mengetik. Nah, seperti itu kemampuan Google Doc yang ada di Google Drive ini. Tidak hanya sekedar membuat dokumen, tapi juga untuk bekerja bersama-sama Bapak Ibu. Nama saya Zulfikar. Saya sedang belajar Google dokumen di skill otodidak. Begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika misalkan kita punya siswa-siswi, mahasiswa, kita suruh ngerjakan, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di halaman kita, sehingga bisa ketahuan siapa yang mengerjakan begitu ya. Atau kalau kita bekerja teamwork dengan teman kerja, kita bisa menggunakan ini. Nanti siapa yang mengerjakan, kita bisa monitoring dari sini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Selamat mencoba ya, luar biasa. Itu kemampuan Google Doc ya. Coba mungkin yang lain, saya ingin tahu, mungkin ada yang lain ya. Barangkali ada fitur-fitur yang perlu kita coba. Alat pelajari objek kamus, ejaan, bandingan dulu, terjemahkan dokumen. Oke. Penggaya bantuan, update pelatihan dokumen tak bermasalah. Oke. File, bahasa, download. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang Google Doc Bapak Ibu ya. Sudah berapa menit kita belajar ini. Selanjutnya setelah setelah Google Doc ya, mungkin saya close saja ya, sudah tahu semua. Ini tersimpan otomatis sudah Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita ngetik ini sudah tersimpan. Kalau saya close seperti ini, nggak perlu lagi klik menu file save ya. Seperti itu. Ini juga jadi masih tersimpan dengan baik.
Nah, kalau nggak percaya kita coba lihat, buka lagi ya. Nah, jadi otomatis. Nah, itu hebatnya, tidak perlu klik menu file, save, begitu bolak-balik seperti itu, nggak perlu. Gitu ya. Nah, masih ada ya. Nah, sekarang saya close lagi ya. Nah, ini masih ada yang masih tersimpan dengan baik. Nah, sekarang saya close lagi. Nah, kita sekarang belajar apa? Google Slide. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika kita klik, semuanya ini akan masuk di sini, di Google Drive kita secara otomatis ya. Nah, kita akan klik. Nah, ini sama dengan yang tadi, atau ya ini PowerPoint, tapi juga apa namanya, sama dengan yang ada di komputer kita, atau fitur-fiturnya sama dengan Google Doc, jadi bisa dibagikan. Slide gitu ya, belajar slide. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah saya close ya. Nanti kalau ada yang mau request, silakan belajar PowerPoint di Google Slide kan. Terus satu lagi ya, ada Google Form. Yang lain-lain silakan bisa dipelajari sendiri. Kita keterbatasan dengan waktu, ini nanti malah tambah susah ya. Nah, ini Google Form. Nah, Google Form seperti ini cara membuatnya. Formulir itu apa? Ya, formulir itu untuk mengisi data, misalkan pendaftaran, ini judul ya, pendaftaran sekolah, misalkan begitu. Isikan data Anda untuk mendaftar sekolah di misalkan Darul Ulum, misalkan begitu ya. Terus ini cerdas ya, Google Cloud di sini tuh sifatnya sangat cerdas. Jadi pertanyaan yang kita masukkan ini akan dikoreksi sendiri apakah yang diperlukan di bawah ini. Misalkan kalau misalkan nama ya, dia akan berubah menjadi paragraf ya, jawab singkat. Nah, paragraf seperti itu otomatis Bapak Ibu. Nah, wajib diisi ya. Nah, ini fungsinya apa? Kalau tidak Anda nyalakan, nah itu dia nanti bisa di bypass. Tapi kalau wajib diisi, dinyalakan, maka tidak bisa di bypass. Artinya apa? User, pengguna itu harus tetap apa? Harus tetap mengisikan data. Kalau nggak mengisikan data nggak bisa. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa tambah Bapak Ibu, tambah pertanyaan, nama, alamat. Nah, ini juga terdeteksi. Nah, paragraf kan nggak mungkin alamat itu opsional. Nah, paragraf gitu ya. Terus apa, misalkan nomor handphone. Jawab dengan singkat. Nah, di sini ada angka ya. Nah, dia mendeteksi nomor handphone, teks jawaban singkat, terus di sini itu tipe datanya, teks atau angka atau panjang kan begitu ya. Karena nomor handphone itu angka ya, di sini otomatis angka. Sangat cerdas Bapak Ibu. Nah, begini. Terus ini tadi lupa saya, harus wajib diisi ya. Nah, ini Google Form, jadi bisa untuk soal, bisa untuk pendaftaran sekolah, bisa untuk survei dan sebagainya. Nah, ini nanti khusus ada apa namanya, pelajaran khusus untuk ini ya, karena kebutuhannya sangat banyak dan sangat penting ya, sangat penting, sangat urgent ya. Nah, di sini apa, bisa import pertanyaan dari Google Drive, bisa nambahkan video, bisa nambahkan gambar. Ini tambah bagian, artinya ini formulir pertama itu nama-nama, formulir kedua itu misalkan pertanyaan, seperti itu boleh. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini juga
bisa tersimpan dengan otomatis. Kalau sudah nanti akan dikirim. Nah, ini ada pertanyaan, ada respon. Nah, jika pertanyaan ini sudah diisi oleh user yang kita kirimi, maka nanti akan muncul di respon hasilnya secara otomatis. Bapak Ibu hanya membuat selangkah dua langkah. Tapi karena ini masih banyak rahasia yang harus dipelajari, maka sampai di sini dulu. Sekian Bapak Ibu. Itulah manfaat Google Drive. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, closing wordnya ya, Google Drive adalah aplikasi cloud computing yang powerful ya, cloud computing. Jadi kita nggak pernah install, nggak pernah merawat, tapi kita tinggal pakai itu di servernya Google. Itu namanya cloud computing. Terus